Halo, tes, tes. Wes, enak suara nih. Wes, wes. Oke, sip. Lali direkam. Ning dalan, Gus. Ojo lali coblos Dewi. Selesai kan? Oi. Wes direkam burung nih. Wes Mas Ucip, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis jurnal ilmiah informatika yang beranggotakan 1. Awanda Bralin Prabandini, yang kedua Ismail Bilhantoro, yang ketiga Namira Ventinia Pitaloka, yang keempat saya sendiri Uci Prasetyo. Kita di sini akan membahas kebahasaan. Yang pertama kata baku dan tidak baku, yang kedua penggunaan ejaan, yang ketiga penggunaan tanda baca, yang keempat kalimat efektif dan tidak efektif. Keilmiahan menggunakan 5W 1H. Oke, selanjutnya. Atas, Mas, tolong. Tes. Kata bakunya belum. Oke, kata baku dan tidak baku. Kata tidak baku, selular. Kata bakunya seluler. Internship menjadi internship. Respon menjadi respons. Sistem menjadi sistem. Selanjutnya. Penggunaan ejaan. Di sini yang akan menerangkan adalah teman saya, Ismail Bilhantoro. Tempat dan waktu kami persilahkan. Tes, suaranya kedengeran nggak? Wes. Kedengeran. Ya, dengar. Baik, saya lanjutkan. Untuk penggunaan ejaan, nomor 1, kata yang salah. Di mana, perbaikan di mana. Nomor 2, keluhan. Nomor 2, kata yang salah. Keluhanan, perbaikan menjadi keluhan. Nomor 3, kata yang salah. Produk, kata perbaikannya produk. Nomor 4, kata yang salah. Tabel menjadi tabel. Untuk nomor 5, kata yang salah. Subkriteria, perbaikannya subkriteria. Untuk nomor 6, berinteraksi, kata perbaikannya berinteraksi. Untuk nomor 7, kata yang salah. Menentukan, perbaikan menjadi menentukan. Untuk nomor 8, kata yang salah. Kuisioner menjadi kuesioner. Untuk nomor 9, interface-nya, kata perbaikannya interface-nya. Untuk nomor 10, dibuat, perbaikannya dibuat. Kata yang salah nomor 11, dan evaluasi, perbaikannya menjadi dan evaluasi. Untuk 12, kata yang salah, diperlukan, perbaikannya diperlukan. Kata yang salah nomor 13, makan, perbaikannya maka. Untuk nomor 14, kata yang salah apabila,
perbaikannya menjadi apabila. Kata yang salah nomor 15, diperbaiki. Kata perbaikannya menjadi diperbaiki. Nomor 16, kata yang salah, pemangkata. Perbaikannya pemangkatan. Untuk nomor 17, kata yang salah, berinteraksi. Perbaikannya menjadi berinteraksi. Nomor 18, kata yang salah, kriteria-kriteria. Perbaikannya menjadi kriteria-kriteria. Penggunaan tanda baca. 1. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode wake product. Perbaikannya menjadi oleh karena itu, peneliti menggunakan metode wake product. Keterangan, kurangnya tanda baca koma. Kalimat nomor 2. Pada tahap ini, penulis akan menentukan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan. Perbaikannya, pada tahap ini, penulis akan menentukan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan. Keterangan, kurangnya tanda baca koma. Kalimat nomor 3. Dalam pembuatan aplikasi ini, kelas diagram yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 2. Perbaikan. Dalam pembuatan aplikasi ini, kelas diagram yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 2. Keterangan, seharusnya ada tanda koma setelah kata ini. Kalimat nomor 4. Jadi setiap kriteria mempunyai subkriteria yang nantinya akan dijadikan acuan untuk keputusan prioritas penindakan gangguan. Perbaikan. Jadi, setiap kriteria mempunyai subkriteria yang nantinya akan dijadikan acuan untuk keputusan prioritas penindakan gangguan. Keterangan, kurangnya tanda koma. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan saya bacakan. Kalimat nomor 5. Dari masing-masing kriteria yang sudah ditentukan, maka kriteria-kriteria tersebut mempunyai subkriteria. Perbaikan. Dari masing-masing kriteria yang sudah ditentukan, maka kriteria-kriteria tersebut mempunyai subkriteria. Keterangan. Pemberian tanda baca koma setelah kata ditentukan dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Kalimat nomor 6. Tiap subkriteria dideklarasikan terhadap kriteria-kriteria. Berikut pembagian subkriteria berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi dalam prioritas aduan. Perbaikan. Tiap subkriteria dideklarasikan terhadap kriteria-kriteria. Berikut pembagian subkriteria berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi dalam prioritas pengaduan. 2. Keterangan. Pada akhir kalimat seharusnya diberi tanda baca 2 karena pada kalimat tersebut diikuti rangkaian atau pemberian. Nomor 7, dalam pembuatan aplikasi ini, kelas diagram yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Perbaikan. Dalam pembuatan aplikasi ini, kelas diagram yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Seharusnya ada tanda koma setelah kata ini. Kalimat nomor 8. Jadi setiap kriteria mempunyai subkriteria yang nantinya akan dijadikan acuan untuk keputusan prioritas penindakan gangguan. Perbaikan. Jadi, setiap kriteria mempunyai subkriteria yang nantinya akan dijadikan acuan untuk keputusan prioritas penindakan gangguan. Keterangan. Kurangnya tanda koma pada kalimat. Selanjutnya, kalimat efektif dan tidak efektif. 1. Kalimat tidak efektif. Bobot untuk atribut manfaat berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses perkalian, sementara bobot biaya berfungsi sebagai pangkat negatif. Kalimat efektif. Bobot untuk atribut berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses perkalian, sementara biaya pangkat negatif. Keterangan. Terdapat pemborosan kata. Kalimat tidak efektif yang kedua,
perhitungan bobot global untuk mendapatkan hasil bobot keseluruhan dari bobot kriteria dan subkriteria. Kalimat efektif, perhitungan bobot global untuk mendapatkan hasil keseluruhan dari bobot kriteria dan subkriteria. Keterangan, terdapat perulangan kata bobot pada kalimat tersebut. Kalimat tidak efektif yang ketiga. Berikut ini perhitungan vektor V menggunakan persamaan di bawah ini 5.4. Kalimat efektif, berikut merupakan titik 4 titik. Keterangan, terdapat pengulangan kata yang memiliki arti yang sama di bawah ini dan berikut ini, sehingga membuat kalimat tersebut tidak efektif. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan saya bacakan. Penggunaan 5W1H. 1. Apa yang dibahas dalam jurnal tersebut? Dapat menerapkan metode weight product yang akan membantu dalam menentukan prioritas tiketing user dengan melakukan pembobotan dari setiap kriteria yang dimiliki setiap variabel atau permasalahan. Yang kedua, tersebut diterbitkan diterima redaksi pada tanggal 3 Maret 2020. Direvisi akhir pada tanggal 4 September 2020. Diterbitkan online pada tanggal 25 September 2020. Yang ketiga, di mana penyelenggaraan layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang keempat, siapa yang menganalisis dan merancang sistem tiketing managed service operation pada PT Telkom Indonesia menggunakan metode weight product? Anissa Cahyani dan Woro Istirahayu. Yang kelima, mengapa dilakukan analisis tersebut? Dari hasil peninjauan yang telah penulis lakukan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas respon tiketing. Pertama, dapat menerapkan metode weight product yang akan membantu dalam penentuan prioritas tiketing user dengan melakukan pembobotan dari kriteria yang dimiliki setiap variabel atau permasalahan. Yang kedua, dengan merancang sistem tiketing agar technical support mendapat laporan kinerjanya. Yang keenam, bagaimana pengerjaan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti? Yang pertama, pada tahap pertama identifikasi merupakan tahapan awal terus akan mencari permasalahan yang terjadi pada perusahaan yang selanjutnya akan menjadi judul penelitian penulis. Penulis akan mengidentifikasi masalah pada perusahaan kemudian akan diteliti sehingga masalah yang akan dibahas menjadi lebih mudah dalam penentuan metode yang digunakan. Yang kedua, penentuan tujuan. Pada tahap ini, penulis akan menentukan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Dari hasil peninjauan yang telah penulis lakukan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas respon tiketing. Yang ketiga, pengumpulan data. Selain itu, data mentah perusahaan. Dalam kelancaran dan keberhasilan suatu penelitian dalam pengumpulan data dapat dilakukan di antara obsecara dan kuesioner. Yang keempat, analisis data. Pada tahap ini, data yang telah ditentukan akan dianalisis guna untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan menentukan prioritas respon tiket menggunakan metode weight product. Yang kelima, desain sistem. Dalam metode ini meliputi perancangan Unifit Modeling Judge, perancangan User Interface, dan perancangan metode weight product. Dan yang terakhir, implementasi sistem pada penulisan program berupa aplikasi yang telah dibuat, dan pada akhir tahap yaitu pengkajian dan evaluasi. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan.
Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Kita kasih waktu. Halo, halo. Tutur kabeh. Astagfirullah. Ya, silakan. Kalau masih mikir ya silakan dipikirkan dulu. Silakan bertanya di kolom komentar juga tidak apa. Astagfirullah. Oke, ada yang bertanya. Mas Yusron, bagaimana untuk mengetahui kalimat itu kalimat efektif atau sebaliknya, Mas? Lah, mungkin saya akan menjawab, walaupun agak salah ya nggak apa-apa ya, Mas. Bagaimana cara untuk mengetahui kalimat itu efektif? Jadi gini, Mas. Eh, biasanya itu orang-orang bacanya itu kayak apa namanya? Kayak berlebihan kata gitu, Mas. Tahu ya? Misal kayak double-double kata-katanya itu kan kalimatnya tidak efektif. Nah, cara mengetahuinya kan yang double-double itu piye to? Ya ngono ki pokoke, Mas. Mumet aku.
wajib. Mohon izin menambahkan untuk pertanyaan dari Mas Yusron tadi. Bagaimana untuk mengetahui kalimat itu kalimat efektif atau sebaliknya? Apabila kalimat efektif itu biasanya kalimat yang mampu menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan secara tepat kepada orang lain sesuai dengan maksud penuturnya. Terima kasih. Maaf Mas, saya pengguna Telkomsel. Yang lain mungkin ada yang mengajukan pertanyaan, silahkan. Oh iya, ada pertanyaan dari Mas Kirom. Cara penggunaan kata baku. Di sini kami mungkin mengetahui kata baku dan tidak baku ada di KBBI ya. Tolong bisa mendownload sendiri KBBI 5 di Play Store atau di HP atau di Kalsing. Untuk menambahkan sedikit, mungkin penggunaan kata baku itu biasanya digunakan kayak bahasa yang resmi gitu loh.
bahasa yang bersifat resmi. Biasanya ditemukan surat atau naskah pidato. Nah, sedangkan tidak baku itu mungkin ya percakapan antar teman atau sahabat itu biasanya kata tidak baku itu biasanya. Teman yang lain bisa bertanya lagi. Kami kelompok 4 bisa untuk menjawabnya, insya Allah. Mungkin teman-teman sudah saya bertanya. Oh, sudah. Oke, teman-teman, kami sebagai kelompok 5 akan menutup presentasi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami Waalaikumsalam. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Uci, Mas Waalaikumsalam Uci. warahmatullahi wabarakatuh. Sucip info mabar Astagfirullah. Lost trick. akan main tank gitu. Akan main tank. Aku tebel. Turwa Mas Uci. Turwa.